Saya cuma satu kata aja untuk mereka yang melakukan hal itu. Tidak menghargai. Ya, berarti tunggu aja karmanya ya. Tidak, sebenarnya apapun juga kita mesti hargai. Misalnya rumah orang, boleh nggak sembarangan. Ya. Itu makam itu juga ada pemiliknya. Ada pemiliknya ya. Ya, karena beda alam tadi, dia mau negur kita nggak bisa. Nah, namanya alam sana, roh dengan manusia nyata itu juga punya emosi. Kebetulan yang lu main ke tempat dia ya cintai punya ya. Apa boleh buat lah kau mau gitulah. Ya kena yang ganas. Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat. Sekarang saya berada kembali di Kelenteng atau Setia ya, Top Up. Ya, Top Up bersama Bang Niko. Ya, sepertinya kemarin kita sudah banyak bicara, ya, terutama tentang masalah apa itu tatung. Kedua, nah ini muncul, mengapa ada tatung. Yang ketiga, ya kita lihat, tatung senior dan tatung junior. Ternyata tatung junior dan senior itu hanya dikarenakan batasan umur. Umur aja yang menyatakan dia senior, dia junior. Sampai lagi kita masuk ke sisi tatung tabib. Nah, ini sudah kita bahas semua. Nah, kali ini kita akan membahas di dunia lain, ya. Bagaimana cerita dunia lain ini? Ikuti terus, ya. Tonton terus video ini, ya. Bersama Bang Niko Khan, ya. Nah, selamat sore Bang Niko Khan. Selamat sore. Ini kita kembali lagi bersama. Ya. Nah, sepertinya kita juga perlu menginformasikan kepada masyarakat. Maklum ya, mungkin masyarakat awam. Ya. Ini sangat banyak sekali yang tidak memahami ya. Ya, namanya juga udah masyarakat awam ya. Iya. Tidak memahami. Nah, sehingga banyak hal-hal yang tidak menjadi perhatian dan bahkan mungkin mengejek, menyepelekan, bahkan mengecilkan arti. Ya. Nah, ketika orang meninggal, Ya. ya kita kadang-kadang melihat ya, ada yang tak peduli, ada yang sangat peduli, tapi over pedulinya. Ya. 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 Berjingkrak-jingkrak, menyanyi-nyanyi dan sebagainya. Nah, padahal kita tahu bahwa ada keluarga kita yang meninggal itu adalah merupakan satu duka cita yang sangat luar biasa. Sedih ya, sedih. Nah, kira-kira seperti apa ini ya? Nah, kita tanya Bang Niko. Ini gimana nih Bang Niko? Sekarang saya mau jelaskan yang bisa kita lihat aja. Ya. Kelahiran, kematian itu adalah suatu takdir. Kalau saya sekarang bicara ke kematian, mungkin saya nggak bisa membuktikan kepada Bapak ataupun kepada saudara-saudara kita. Seperti Bapak tadi bilang, ada kadang-kadang suatu acara ritual untuk suatu pemakaman, ada yang meriah kan, ada yang cincai-cincai. Iya. Kayak kelahiran. Sekarang ada keluarga kaya. Misalnya istrinya tahu hari ini melahirkan, dia mau ngundang band. Begitu lahir langsung main band hajar. Sama juga dia lahir. Bagi keluarga biasa-biasa, melahirkan anak tanpa ada suara meriah atau petasan atau apapun juga, anak lahir selamat. Tetap sama lahir juga ya, lahir. tetap lahir ya. Ini yang kita nampak loh ya. Iya. Jadi tidak beda dengan kematian. Jadi kalau kematian tuh gimana kira-kira ceritanya ini? Kematian ini kan suatu peristiwa di mana roh kita tuh meninggalkan raga kita. Iya. Itulah kematian. Kematian ya. Ya. Dan namanya kematian itu memang sudah peristiwa alamiah. Kelahiran juga peristiwa alamiah, kan? Iya. Nah, kematian itu adalah suatu peristiwa di mana roh meninggalkan tubuh kita dan tidak akan pernah kembali lagi ke tubuh kita. Iya. Nah, itulah kematian. Kematian ya. Ya. Berarti sunyi, senyap, hilangnya satu roh dari jasad atau keluarnya satu roh dari jasad yang bersangkutan. Ya. Nah, di dalam dalam satu situasi kematian tadi kita lihat
berarti ini kan satu gambaran sedih ya. Roh meninggalkan jasad. Ya. Tentu berarti kita tuh yang hidup melihat sesuatu yang hanya tampak itu adalah jasad. Ya. Yang tak boleh dikatakan ya bisu. Tak memiliki daya upaya, Ya. apalagi mau bergerak dan sebagainya. Ngelihat aja nggak mampu ya, hanya Ya. buka mata aja gini ya. Ya. Nah ini kan sangat menyedihkan sekali Betul. ya. Nah tetapi di dalam kesedihan itu sering kita melihat ada yang mengundang musik, Ya. pakai pajim ya, pajim pan ya. itu ya, 78 dewa. Ya. Juga ada yang pakai organ. Ya. Kemudian juga ada yang pakai band ya. Nah, apakah ini termasuk salah satu bentuk di dalam ritual menghadapi kematian tadi di masyarakat kita ini? Nah, namanya kalau suatu acara kita mau menggunakan apa atau mau bagaimana memeriahkan suatu acara itu pilihan kita masing-masing. Pilihan ya. Pilihan. Saya sanggup. Kan saya mau pakai ini, pakai itu, saya punya lui. Saya sanggup. Jalan toh. Ya. Nah, kalau tidak pakai ini, pakai itu, yang namanya suatu takdir kalau udah sampai sama juga jalan. Jalan ya. Nah, makanya kadang-kadang kan orang bilang, wah ini kematian tuh suatu peristiwa duka cita. Iya. Kenapa masih pakai musik Iya. segala macam? Ya. Ini saya perlu kasih tahu. Ya. Sebenarnya Ya. Gimana nih Pak? Meniko? peristiwa kematian sama kelahiran itu tidak beda. Tidak beda ya. Cuman pindah alam. Ya. Yang satu datang, yang satu pergi gitu Ya. ya. Kalau tidak ada peristiwa begini, mungkin dunia ini nggak muat udah sampai kini hari. Iya. Jadi tidak ada silih berganti gitu ya. Tapi kalau dalam aliran Tao, aliran kami kan, roh meninggalkan badan itu kalau dia beramal baik di dunia ini, itu suatu hari ada istilah reinkarnasi. Iya. Bisa ada kelahiran kembali. Iya. Nah, ini kami dalam umat Tao ini percaya akan hal ini, ya kan? Jadi begitu roh meninggalkan tubuh, itu kayak waktu kan reinkarnasi kan, roh dari alam sana datang ke sini, dia tidak di sana lagi, sama saja. Oh begitu. Dari yin ke yang, Ya. dia sudah di yang. Sekarang ini dari yang balik ke yin, nggak ada di yang lagi. Tidak ada di yang Itu lagi. peristiwanya sama. Reinkarnasinya itu ya. Ya, mungkin kita waktu di yang ini kerabat kita atau saudara kita yang meninggalkan alam yang, kita merasa duka cita. Bagaimana peristiwa dari yin ke yang? Iya. Di yin kita kalau ngomong masalah, kalau dalam kami lingkungan Tao, Iya. itu juga yin dengan yang sebenarnya sama, cuman beda dunia. Beda dunia ya. Beda dunia. Kita di yang kita punya raga, kita Iya, punya iya. apa. Di yin itu di masa lain. Ya, Kan jelas kalau di yang kita punya kawan, di yin tetap punya kawan. benar. Kalau di yin ke yang, itu kan dia nggak di yin lagi. Iya. Apa kalau di sana istilahnya apa? Apakah sukacita apa duka cita? Coba. Nah, itu berarti sepertinya hampir adil sekali ya. Yang datang dipestain, Ya, yang pergi pun dipestain gitu ya. sebenarnya betul. Ya, ini suatu peristiwa yang boleh dikatakan ya hampir sama kejadiannya. Cuman beda alam. Beda alam aja ya. Iya. Ya, pindah ke alam yang beda. Nah, kira-kira kita mengenal banyak kita mendengar ya bahwa alam sana ya, alam roh itu ya, menurut Tao ini kurang lebih dengan alam yang ada di kita ini. Alam nyata seperti kita ini. Ini apakah benar nih Bang Niko? Kalau dalam kami umat Tao, Iya. ya umat Tao, sebenarnya memang kayak begitu. Mm-mm. Cuman untuk di alam sana yang kita kan kasat mata, Mm-mm. nggak bisa lihat. Kecuali saya punya sipu itu dewa, Iya, saya iya. bisa melihat kedua alam ini. Nah, Berarti berarti saya muridnya dewa sungguhan gitu Iya. kan, sudah diajarin. Saya sanggup melihat dua alam ini. Tapi Iya, iya. kalau cuman begini saja saya kan nggak sanggup. Kadang-kadang kan di dunia kan terjadi orang itu lihat apa? Aku lihat hantu. ya, benar sekali itu, benar itu. Itu Ada nggak? sering terjadi itu. Nah, Ya itu mungkin kan saya bisa istilahkan kayak begitu. Kita punya panca indera, indera mata kan.
Mungkin kadang kayak kita nangkap radio, kadang sinyalnya kita dapat, wah ini dari mana, dari Singapura punya, pas anginnya. Ya. Itu kayak gitu juga. Kita lihat yang kasat mata itu kebetulan kita punya sinyal pas cocok. Pas cocok ya. Jadi bisa tanya. Iya. Dan lagi pula, ini saya bisa ngomong tapi nggak bisa buktikan, Pak ya. Iya, nggak masalah. Ya, Ah. memang kita yang ada di dunia ini sulit untuk membuktikan itu, kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan lebih ya. Itu bukan itu memang harus khusus. Saya seperti saya bilang tadi, Iya. kalau saya punya maha guru itu langsung dewa. Iya. Ini udah alam saya bisa lihat. Bisa lihat langsung ya. Atau memang sudah dikhususkan, misalnya istilah dibilang buka mata. Itu Iya. agak jarang, agak jarang. Bisa itu sebentar. Kalau saya itu muridnya dari dewa, itu nggak perlu buka mata, langsung Nampak ya. langsung. Jadi sulit ya. Hari-hari jalannya begini terus. Enggak juga. Kalau enggak itu kan tabrakan. Nah ini ada, makanya kita itu Iya, kan iya. biasa istilah ketemu hantu akut, Pak. Kita nggak bisa rata-rata di dunia kan nggak bisa lihat hantu. Iya, benar. Sebenarnya hantu juga tak bisa lihat kita, Dibalik ya. nggak bisa. Jadi posisinya ini hampir sama. Ini dengar nih, sahabat ya, senior-seniorku ya, maupun adik-adikku. Apa yang dikatakan Bang Niko ini benar sekali kayaknya. Hantu lihat kita dan juga nggak bisa. Kita hanya kebetulan aja bisa lihat dia. Juga sebaliknya, dia bisa lihat kita juga mungkin kebetulan ya. Nah ini yang dalam konteks Pak Nur. Ya. Kecuali kita dibekali dengan ilmu batin, Oh ya ya. bisa kita melihat dia. Atau kita istilahkan roh atau hantu kayak gitu kan. Iya. Kecuali di dunia ini dia ada belajar ilmu batin, dia bisa langsung kontak ke yang gitu. Nah, ini dalam siklus tahun ya. Terus tahu ya. Ya. Nah, mungkin selama ini ya, Bang Niko ini kan sudah cukup boleh dikatakan ya tua juga ya, Ya, mengikuti udah tua lah, bukan udah cukup tua. mengikuti perjalanan Tao ini ya, Ya, bersama ya. Sifu ya. Ya. Nah, kira-kira dapat nggak memberikan gambaran seperti apa sih kehidupan di sana? Nah, sehingga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita mengerti, dan dari hal yang sudah dimengerti, tentu di sini ya tidak sembarangan lah, ya, tidak sembarangan. Misalnya akhir-akhir ini sering kita lihat ya, kuburan tempat main, bahkan kuburan tempat mabuk, kayak tidak ada pembatas lagi gitu. Ya. Ini tidak aja di masyarakat ya, tidak saja di masyarakat Tionghoa. Ini juga terjadi di berbagai macam masyarakat lah ya. Kita lihat kuburan-kuburan itu. Nah, sepertinya tidak ada nilai. Nah, ini apakah mereka tidak tahu bahwa di situ juga ada kehidupan gitu? Sebenarnya sih, kalau misalnya orang dari komunitas tahu, dia tetap tahu itu ada kehidupan. Saya cuma satu kata aja untuk mereka yang melakukan hal itu, tidak menghargai. Ya, berarti tunggu aja karmanya ya. Tidak, sebenarnya apapun juga kita mesti hargai. Misalnya rumah orang, boleh nggak sembarangan. Ya. Itu makam itu juga ada pemiliknya. Ada pemiliknya ya. Ya, karena beda alam tadi, dia mau negur kita nggak bisa. Nah, namanya alam sana, roh dengan manusia nyata itu juga punya emosi. Kebetulan yang lu main ke tempat dia ya cincai punya ya, apa boleh buat lah kau mau gitulah. Ya kena yang ganas. Nggak gigit sedikit, ada gigit banyak itu. Oh gitu ya. Nah, berarti ini ya nasib baik lah ya. Kalau kalian mengganggu, kalian tidak dibalik diganggu, Ya. itu termasuk nasib bagus ya. Nah, tolong hal ini juga memang perlu hati-hati ya. Apa kata Bang Niko tadi, kuburan itu juga sama dengan rumah ya. Ketika kita mengganggu rumah orang, tentu orang itu akan marah. Nah, ini. Nah, demikian juga kuburan. Ada penghuni ya. Nah, sehingga janganlah bermain atau membuat hal-hal yang kurang pantas di kuburan itu. Hargailah semua yang ada. Nah, itu hargailah semua yang ada. Ya.
hargai semua yang ada. Itulah kayak rumah orang. Kalau orangnya bagus, diganggu, ya mohon nggak marah-marah gitu, sama saja. Nah ini yang paling susah, kalian mau minta maaf kemana? Dengan siapa minta maaf? Di situ nggak ada nampak makhluk ya. Ya. Nah kalau saya umpamanya ngotorin rumah Bang Niko, tahu Bang Niko ada, aduh Bang Niko minta maaf masih enak, ya. Tapi dengan yang gitu gimana mau minta maaf, ya?